Woi, sok tahu lo ngajarin viral, viral aja belum sok-sokan ngajarin lagi. Oke, gua akan bongkar apa sih itu viral dan gimana caranya. Bukan cuma ngandelin hoki atau teori doang yang comot-comot dari buku-buku model kayak begini atau bahkan ngide-ngide bikin framework sendiri, tapi gua akan bongkar semua data kreator yang pernah lu kenal dari mulai jadwal videonya, kapan uploadnya, tema videonya, sampai kenapa mereka semua bisa viral. Semua akan gua bahas di dalam video kali ini. So, everyone, introducing Redlens, your next generation's creator intelligence, uncovering the science of viral video content. Itu adalah mengungkap ilmu atau sains di balik konten video viral gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh nyatanya. Ini adalah data dari channel YouTube Deddy Corbuzier gitu ya. Nah, ini ada 7 miliar ya views yang sudah di-generate sama si Deddy Corbuzier ini. Ini adalah data dari tahun 2011 pertama kali Deddy Corbuzier mengupload videonya sampai all the way 2026. Semuanya tersedia di dalam Redlens, dan ini adalah video-video terbaru Deddy Corbuzier yang punya potensi viral dan juga sudah viral. Semuanya sudah dianalisa di dalam Redlens ini. Lalu kemudian berikutnya ada lagi contoh lainnya adalah contoh channel Ferry Irwandi ya. Ini adalah data dari channel Ferry Irwandi dari tahun 2011 sampai ketemu tahun 2026 yang paling terbaru gitu ya. Dan ini adalah video-video dari Ferry Irwandi gitu ya yang viral maupun punya potensi untuk bisa viral gitu ya. Kemudian berikutnya juga di sini ada ya contoh lainnya, itu adalah contoh dari channel Raditya Dika. Dari tahun 2012 sampai tahun 2026 semuanya sudah teranalisa di dalam aplikasi Redlens ini. Ya, kita juga bisa melihat kira-kira ya konten-konten mana aja yang punya potensi viral atau bahkan yang sudah viral gitu ya. Kemudian berikutnya di sini juga ada lagi ini channel luar negeri, yaitu adalah channel Mr. Beast ya. Dari tahun 2012 sampai 2026 semuanya sudah dianalisa dengan menggunakan Redlens ini gitu ya. Nah, ini contohnya adalah video-video yang viral ya yang ada di dalam channel Mr. Beast. So, jadi ini adalah aplikasi Redlens yang nggak cuman ngomong doang gitu kan. Ya gimana caranya viral bla bla bla, tapi ngasih tahu teman-teman semua viral video itu seperti apa dan juga gimana cara viral itu seperti apa by data, by fakta, bukan cuman ngasal doang pakai bikin teori-teori macam-macam sendiri atau bahkan comot-comotin dari buku gitu ya, tapi tanpa tahu aslinya datanya seperti apa. Dan ini adalah datanya. Nanti gua akan kasih lihat fiturnya seperti apa aja dan data-datanya seperti apa aja gitu ya. Jadi welcome. So ini introducing aplikasi baru, yaitu namanya adalah Redlens gitu ya. Oke, so sekarang kita langsung aja dulu masuk ke dalam materinya ya. Jadi ini adalah aplikasi lagi yang gua bikin sendiri lagi ya, yang namanya adalah Redlens, yang gua gunakan untuk bisa menganalisa gitu ya suatu channel ya di dalam YouTube itu bisa viral itu kenapa gitu ya. Jadi nanti gua akan kasih lihat ya fitur-fiturnya seperti apa. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam materi. Jadi Redlens adalah sebuah sistem dashboard kecerdasan buatan atau visual intelligence dashboard berseni tinggi yang dirancang khusus bagi para kreator konten modern untuk membedah dan menganalisis channel YouTube. Fokus utamanya alat ini adalah untuk membongkar formula ilmiah atau science di balik video-video viral channel raksasa di niche kamu. Dengan menggunakan Redlens, kamu tidak perlu menebak-nebak konten apa yang akan sukses. Kamu bisa menganalisa channel manapun lalu membedah rahasia editorial mereka secara presisi. Mulai dari rentang durasi yang paling memikat, psikologi penulisan judul yang memicu klik, hingga jam tayang yang terbaik untuk membuat video mereka meledak di dalam algoritma. Nah, ini ya balik lagi, gua adalah kuliahnya adalah computer science gua kuliahnya adalah ilmu komputer. Jadi itu adalah salah satu turunan dari statistik. Jadi kalau gua ngomong tanpa data, kalau gua ngomong cuma teori doang, itu adalah sesuatu hal yang menurut gua malu-maluin gitu ya. Jadi ini adalah aplikasi yang gua bikin ya. Ini gua kulik lagi dari pengetahuan gua dulu ya, dari waktu gua kuliah ya. Jadi di sini ada buku-buku gua kuliah lagi ya. Ini ada buku-buku gua kuliah, itu text mining, ada statistik lagi, ada metode numerik, semuanya gua pelajarin lagi, gua bongkar lagi buku-buku gua, lalu gua melakukan analisa lagi lebih dalam ya. Bagaimana sih caranya untuk bisa menemukan ya pola atau pattern dari suatu video viral tuh seperti apa. Gua kulik lagi ya. Ini buku-bukunya tadi kan gua kasih lihat nih. Ini contoh dua bukunya, itu statistik dan text mining, dan ini juga ada buku metode numerik ya. Gue bener-bener gue olah lagi dan gue lihat lagi ya. Kalau misalnya gue mau jauh lagi ya sampai bener-bener dalam ranah akademis, gue bisa aja lakukan itu. Cuman mungkin gue nggak akan sampai sejauh itu ya.
ngasih tahu dan ngasih lihat teman-teman semua gitu ya. Dan ini adalah aplikasi Redlens ya, memang ditujukan untuk para kreator yang nanti mau melakukan analisa. Jadi gua nggak akan terlalu dalam melakukan analisis sampai mungkin bisa bikin sentimen analisis segala macam, itu nggak akan terjadi ya. Jadi sini hanya untuk bisa melakukan kayak keyword analisis segala macam, terus juga korelasi antar satu keterhubungan gitu ya, beberapa point factor segala macam, itu nanti semua akan masuk ke dalam Redlens. Jadi supaya juga tujuannya adalah tidak terlalu akademis, tapi orang-orang masih tetap bisa mengerti dan memahami tentang apa sih yang dimaksud dengan Redlens ini dan bagaimana cara menggunakan Redlens ini gitu ya. Jadi itu ya. Ya mungkin juga gue memang expertise gue bukan di data science ya. Expertise gue adalah di programming gitu ya. Jadi gue bener-bener gue ngoding aja, gue jago ngoding gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin teman-teman gue gitu ya yang kuliah-kuliah sama kayak gue, ilmu komputer segala macam, mungkin ada yang jauh lebih jago dari gue gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya ini mereka lebih jago, ada banyak yang lebih jago dari gue ya soal masalah data science. Tapi di sini gue coba untuk bisa merepresentasikan ya sebagian dari mereka yang kuliahnya data science atau statistik segala macam untuk bisa merepresentasikan data yang ya kurang lebih sedikit akurat lah gitu ya, dan juga analisa yang sedikit yang gue bisa lakukan untuk bisa ngebantu teman-teman semua uncovering the science behind gitu ya, viral content video itu seperti apa. Jadi itu sedikit historinya dari si aplikasi Redlens ini gitu ya. Sekarang kita masuk lagi ke dalam aplikasi Redlens. Nah di dalam aplikasi Redlens ini ya itu masuk ke dalam salah satu kursus gue juga namanya Kreator Viral. Itu adalah blueprint 10 juta pertama dalam 30 hari dari produk digital dibantu dengan AI. Nah ini adalah aplikasi Redlens ini juga gue pakai ya, gue fungsikan untuk bisa ngebantu teman-teman yang nanti pengen gitu ya, nggak punya modal gitu kan, pengen berjualan produk digital tapi ya bisa tetap menghasilkan cuan dengan menggunakan atau mempelajari tentang sains di balik konten-konten organik itu seperti apa. Pakai aplikasinya namanya Redlens ini gitu ya. Nah di dalam aplikasi Redlens ini ada berbagai macam banyak sih kreator ya, Mr. Beast, Ali Abdal, Alex Hormozi, dari CEO kalau luar negeri semua ya, ini Lex Fridman dan seterusnya, kreator Indonesia Deddy Kobuzer, Ferry Irwandi, Gadgetin, Raymond Chin, Winda Basudara, Kansi Soli, dan masih banyak lagi. Lu sebutin aja channelnya apa, itu bisa ya di-digest, di-inject datanya, ditarik ya, masukin ke dalam Redlens ini. Ini gila aplikasinya. Nanti gua akan kasih lihat lagi bentuk-bentuk statistiknya dalam Redlens itu seperti apa. Jadi ini ada banyak banget ya. Nah ini gua ini kan ada list-listnya ya. Jadi ini berbagai macam niche ya. Kalau teman-teman masalah masuknya ke dalam bidang produktivitas, misalnya dalam bentuk kayak podcast kayak Deddy Kobuzier, atau teman-teman misalnya kayak entertainment kayak Mr. B semua. Nah teman-teman udah punya datanya. Jadi lu nggak mulai dari nol dan lu bisa tahu kira-kira konten-konten video viral itu seperti apa. Lu bisa tinggal contek thumbnailnya kayak gimana, video bentuknya kayak gimana, editingnya, terus kira-kira konsep atau videonya itu seperti apa. Nanti tinggal lu bikin ulang gitu kan, atau replicate aja, ATM, amati, tiru, modifikasi sesuai dengan niche-nya lu gitu ya. Jadi semuanya udah ada di dalam Redlens. Lu ngomong doang, mungkin bohong kali lu ya. Nih gue kasih lihat ya. Oke, jadi ini ya Redlens, tinggal nanti kalau teman-teman buka Redlens itu tinggal klik aja explore dataset katalog. Ini semua dataset katalognya. Dan ini masih keep on growing ya. Ini ada Alex Hormozi, Ali Abdal, ada total 33 dataset dari lebih dari puluhan ribu video yang sudah dianalisa sama Redlens gitu ya. Jadi lo ya kalau masih bilang kayak gua nggak tahu cara viral, come on man, look at all this data bro gitu ya. Lo masih bilang gua nggak tahu cara viral, ini dia datanya. No bullshit, no bullshit, no comot-comot dari buku-buku model kayak begini ya. Itu gua bener-bener kasih lihat lu data aslinya kreator Indonesia dan kreator luar. Jadi kalau lu gitu kan pengen tahu cara viral itu seperti apa, lu bisa lihat semua datanya yang ada di sini ya. Kalau teman-teman baca cuman buku-buku model kayak begini atau comot-comot doang ya yang kayak begini gitu kan, problemnya adalah mungkin ya fakta atau strategi ini cocok di negara-negara mereka, di Amerika, di Eropa segala macam. Tapi kalau di Indonesia gimana? Cocok nggak strateginya kan? Lu nggak tahu kan? Nah dengan menggunakan ini semua datanya gua punya ya, dan kita bisa lihat hasil analisanya bentuknya kayak gimana. Dan itu analisanya bisa berbentuk real time, langsung keluar data-datanya, itu lu bisa tahu secara presisi gimana caranya supaya bisa viral. Jadi lu kalau ada yang bilang masih bilang gua sok tahu gitu kan, ya well look at all of these
things, dude. Jadi kayak gitu ya. Oke, so kita langsung aja masuk lagi ke dalam materinya. Oke. Jadi di sini ya. Jadi itu adalah kreator-kreator yang ada di dalam Red Plans ini. Sekarang kita masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu kita start dari yang paling pertama, yaitu adalah overview tab ya, yang tadi udah gua kasih lihat. Jadi pertama kali kita menggunakan aplikasi Red Lens ini itu ya, jadi kita bisa milih nih kreator mana yang mau kita analisa. Misalnya contohnya kita ambil kreator paling besar di Indonesia deh, misalnya ya Deddy Corbuzier, kita klik analyze. Lalu kemudian dari sini kita bisa ngelihat ya, di sini ada berbagai macam tab di atasnya. Ada overview, ada timing and cadence, duration, psychology, interactions, and viral hits gitu ya. Kita start dulu dari bagian overview di sini ya. Ini bagian overview, bentuknya tuh kurang lebih seperti ini. Kita masuk ke dalam materi lagi. Oke. Jadi ini adalah overview tab. Overview tab berfungsi sebagai pusat pemindaian makroskopis untuk bisa membongkar performa historis dari channel target kompetitor atau inspirasi ya, channel-channel target yang seperti kita pengen jadi kayak gimana gitu kan, atau niche kita. Di sini kamu bisa menetapkan tolak ukur performa murni mereka dan memisahkan video-video mereka yang berkinerja luar biasa untuk bisa dipelajari resepnya. Nah, ini ya. Yang pertama, bagian pertama adalah membedah kartu KPI atau bento channel target gitu ya. Di sini kita bisa lihat begitu data ekspor dari channel targetnya udah di-download, Red Lens kemudian akan mengagregasi 4 metrik kinerja utama mereka ke dalam 4 kategori utama. Yang pertama adalah total views, catalog size, rata-rata penonton atau average views, ada rata-rata durasi juga atau average durations ya. Nanti kita bisa lihat itu adanya di bagian paling atas di sini ya. Jadi total views, catalog size, average yield video, dan juga average durationsnya kita bisa lihat semuanya ada datanya di sini. Ini contoh Deddy Corbuzier, dia sudah melakukan atau mengenerate 7 miliar tonton di dalam YouTube gitu, 7 miliar views. Nah, ini ya, ini katalog size-nya ada 2000 video yang ada di dalam channelnya Deddy Corbuzier, dan di sini ada average views-nya ada sekitar 3,7 juta views gitu ya, dan average duration itu sekitar 41,7 menit gitu ya, kurang lebih podcastnya gitu. Lalu kemudian kita masuk lagi ke dalam materi ya di situ ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya rumus-rumusnya, apa arti angka ini, dan juga wawasan yang bisa teman-teman ambil dari sini. Mengetahui seberapa besar potensi audience, niche, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat semua penjelasannya yang ada di sini. Lalu kemudian berikutnya, grafik tren pertumbuhan kumulatif target. Grafik interaktif ini melacak kecepatan pertumbuhan channel target dari tahun ke tahun dan mendeteksi kapan momentum ledakan algoritma mereka terjadi ya. Di sini ada kumulatif view, kumulatif like, dan kumulatif comments. Jadi ada tiga cluster data yang bisa kita lihat di dalam aplikasi Red Lens ini ya. Kita bisa lihat di sini kalau teman-teman lihat ya trajectory growth-nya di sini ya. Dari 2011 all the way sampai 2026 di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada jumlah views-nya, jumlah likes-nya, jumlah comments-nya. Ini adalah kumulatif views, kumulatif like, dan kumulatif comments. Jadi kita bisa ngelihat ya pertumbuhannya dia gitu, explosive growth-nya, eksplosif viralnya tuh kapan. Nah, itu terjadi di Deddy Corbuzier ada di tahun 2017 dan 2018. Ya, dia mulai lepas landas di 2018 dan 2019 itu mulai lepas landas si Deddy Corbuzier ini gitu ya. Lalu kemudian berikutnya kita masuk lagi ke dalam materi. Di sini kita bisa lihat ya. Di sini juga ada di dalam overview tab itu ada yang disebut sebagai isolasi performa outlier kompetitor gitu ya. Jadi di bagian bawah terdapat panel untuk bisa menyaring video outlier, yaitu video milik channel target yang performanya meledak jauh di atas rata-rata normal mereka sendiri. Disinilah rahasia viral mereka diisolasi gitu ya. Outlier score, angka pengenali yang menunjukkan berapa kali lipat performa video tersebut dibanding media baseline. Titik tengah performa standar atau average-nya ya. Average views-nya itu berapa atau average baseline itu berapa. Kemudian kategorinya di sini ada kategori warna, ada emerald, amber, dan juga ada zinc. Daripada banyak teori, kita lihat aja langsung. Oke. Jadi ini adalah channel balik lagi ini adalah channel si Deddy Corbuzier ya. Kita bisa lihat di bagian bawah ini adalah hasil klasifikasi video yang punya outlier score-nya yang tinggi-tinggi ya. Ini adalah hasil dalam periode 3 bulan ya. Di sini kita bisa ya sorting berdasarkan top 20 yang paling bagus ya. Ini yang ngebahas ya, yang paling tinggi adalah outlier score-nya 2,35 kali lebih besar dibandingkan rata-rata views-nya si Deddy Corbuzier. Itu adalah ketika ngebahas tentang Pornhub selesai di sini. Vidi selamanya di hati, Candika, Nino, Tara, Adi, dan Fadi gitu ya. Jadi ini waktu ya mungkin momen bersedih ya Deddy Corbuzier gitu ya, kehilangan Vidi segala macam. Ya ini adalah salah satu
podcast yang cukup viral di 3 bulan terakhir soal Deddy Corbuzier. Ini gede banget ya, 2,35x score. Kita bisa juga ya tarik ya data Deddy Corbuzier itu all time ya. Jadi kita bisa tarik ya kira-kira dia itu ya paling besar gitu ya videonya, likes-nya atau on average outlier score-nya tuh apa aja. Nah, ternyata yang paling besar adalah pada saat dia ketemu sama Dwayne Johnson, saat ngebahas tentang Edeleni Laura, saat ngomong soal gereja setan, soal ritual seks dan segala macam sama si Mongol ini dan seterusnya, Dinar Candy segala macam kayak gitu ya. Kita bisa ngelihat semua ya di sini ya. Dan kita juga bisa ngelihat by likes, by comments ya. Di sini kita bisa ngelihat average score-nya dan juga kita bisa ngelihat by views. Dan ini ada top 20, kita bisa lihat ke top 20, top 60, top 100 dan juga periodenya kita bisa lihat mau per 3 bulan, mau per 30 hari, mau per 7 hari, mau per 6 bulan. Kita bisa lihat semua datanya lengkap yang ada di sini kayak gitu ya. Jadi itu fungsinya adalah kita bisa ngelihat dari satu data aja, itu overview. Pertama kali kita buka datanya si kreator ini, kita udah langsung punya gambaran kira-kira gua mau bikin video apa, itu udah jelas karena kita udah tahu ya yang mana yang bakalan viral gitu ya. Dari satu tab aja yang ada di sini, itu adalah overview tab. Sekarang kita masuk lagi ke dalam tab yang kedua, adalah timing and cadence gitu ya. Jadi di sini. Oke, sekalian kita masuk lagi ke dalam materinya ya. Oke, kita masuk nih ya ke timing tab, itu adalah timing and cadence. Jadi di timing tab membongkar rahasia jadwal rilis kompetitor ya. Jadi atau channel tertentu. Kapan waktu yang terbaik yang membuat video mereka langsung diserbu sama penonton. Tab ini menganalisis riwayat penonton dari channel target untuk menunjukkan hari, jam, ritme postingan dan momen hari raya di Indonesia yang paling mendongkrak algoritma mereka. Ya, yang pertama kita start dari jendela emas hari upload kompetitor gitu ya. Jadi kapan sih sebenarnya si kreator-kreator ini ngupload videonya tuh kapan? Kita bisa lihat di sini ya, ada namanya velocity heat map gitu ya. Di sini kalau kita scroll all the way sampai bawah, di sini ada namanya adalah content velocity heat map ya, dimana kita bisa ngelihat dari pertama kali di tahun 2011 kapan sih kapan si Deddy Corbuzier ini mengupload videonya pertama kali sampai di tahun 2026, itu hari per hari kita bisa lihat semuanya di dalam heat map ini. Jadi dari sini kita bisa menentukan bahwa kalau kita upload konsisten di hari yang sama pada hari ini, kemudian kita bisa dapetin views yang mungkin ya kemungkinan bisa sama atau bahkan melebihi si Deddy Corbuzier. Kita bisa lihat semuanya based on heat map yang ada di sini gitu ya. Ini bisa kita lihat berdasarkan jumlah uploads dan juga jumlah views. Kira-kira hari apa, kapan video yang diupload hari apa yang punya jumlah views yang paling besar, dan kita bisa mentargetkan itu. Dan kita juga bisa mengklasterkan kira-kira di bagian mana. Bisa di bulan Maret di 2024 ada momen apa sih di sini. Kita bisa lihat semua dan kita bisa melakukan replikasi di klaster kategori tanggal atau juga waktu yang sama untuk bisa menaikkan video kita supaya kita bisa juga jadi lebih viral kayak gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kita punya yang disebut sebagai content velocity heat map. Lalu kemudian berikutnya di dalam aplikasi Redlens juga itu ada aplikasi untuk bisa melakukan deteksi jam tayang, aturan buffer kompetitor, dan juga kita bisa ngelihat menganalisa ritme upload atau release cadence kompetitor gitu ya. Ini kurang dari sehari, 1 sampai 3 hari, 4 sampai dengan 7 hari dan seterusnya. Kita bisa lihat semua di sini ya. Ini semua sama masih ada di dalam tab yang sama, yaitu adalah tab timing and cadence. Kita bisa ngelihat di sini ya, dari optimal publishing day, kapan sih, hari apaan ya yang paling pas untuk bisa ngupload video, kapan yang punya jumlah views yang paling banyak, itu kita bisa lihat semuanya ada di sini. Dari mulai sini kita lihat ya, ternyata si ini Deddy Corbuzier ngupload video di hari Senin itu tidak terlalu banyak. Padahal jumlah average viewsnya di hari Senin itu cukup lumayan banyak. Ada 2,9 juta views gitu ya. Video yang diupload di hari Senin itu punya atau generating jumlah viewsnya segitu gitu ya. Ini juga di hari Jumat itu si Deddy Corbuzier tidak ngupload terlalu banyak ya. Padahal di sini itu punya average viewsnya sekitar 3,2 juta gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini ya teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya cara yang paling optimal ada mengisi bagian-bagian kosong ini kayak gitu ya, dan kita benar-benar bisa presisi dan tahu kapan waktunya sampai harinya, kapan sih sebenarnya kita harus upload tuh bisa tahu di dalam aplikasi Redlens ini. Kemudian berikutnya the golden hour, nggak cuman hari, sekarang kita bisa tahu juga kapan jamnya. Ya,
kapan jamnya kita harus upload video kita supaya ya kira-kira video kita nih kapan bisa viral. Kalau dari ngelihat datanya Deddy Corbuzier yang ngebahas tentang entertainment dan segala macam, biasanya itu kita bisa menentukan bahwa orang-orang nonton video Deddy Corbuzier ternyata ya kalau uploadnya pagi banget ya, entah antara jam berapa, jam 6 pagi, jam 5 pagi sebelum kantor, ternyata itu orang lebih suka atau view-view videonya ini akan lebih melonjak dibandingin sama ya upload ketika nguploadnya setelah jam 6 sore, setelah jam 8 malam dan seterusnya. Ini jam 8 malam juga ada beberapa upload volumenya cuma 7 tapi di jumlah viewsnya generate-nya luar biasa besar ya. Kita bisa lihat sampai sedetail ini. Lalu kemudian berikutnya kita bisa juga melakukan analisa dari mulai per atau cluster kategori per bulan gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak begini kita bisa ngelihat bahwa oh ternyata di bulan ini, misalnya di bulan Juni dan bulan Juli, oh ternyata ini ada jumlah uploadnya masih kurang nih ya. Jumlah average viewsnya tuh ternyata banyak juga di bulan Juni dan bulan Juli. Berarti kita harus sediakan stok konten di bulan Juni dan bulan Juli itu lebih banyak dibandingkan sama konten-konten yang ada di bulan-bulan sebelumnya. Jadi semua kita bisa lihat klasternya sampai di tahun atau di bulannya di sini kita bisa lihat ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ini adalah detail-detailnya. Kalau mau ngelihat harian juga bisa kita lihat semua ada di dalam sini gitu ya. Jadi itu adalah tab timing and cadence ya. Dan sebelum itu di sini ada juga ya di materi, kita masuk dulu ke dalam materi. Di sini ada juga membedah performa momen hari raya di Indonesia. Jadi nggak cuma berdasarkan hari, berdasarkan jam, berdasarkan bulan juga. Ini juga Redlens juga bisa melakukan analisa by event. Ya, jadi misalnya ada spesifik event tertentu di Indonesia, si Redlens kemudian akan melakukan analisa lebih detail lagi. Jadi dia akan nyambungin nih gitu ya. Nah, kita lihat lagi nih sekarang ya ke dalam aplikasi Redlens. Jadi di sini dia bisa melakukan klasterifikasi atau melakukan kategorisasi video-video yang ada di dalam channel Deddy Corbuzier itu ke dalam berbagai macam event ya yang ada di Indonesia. Misalnya event Ramadan, event tahun baru, kemerdekaan dan seterusnya. Banyak banget di sini ya. Lalu kemudian di sini kita bisa ngelihat ya, di sini ada perhitungannya atau kalkulasinya di sini. Kalau Ramadan Lebaran ternyata tidak meningkatkan jumlah views terlalu signifikan. Nah, ternyata di hari kemerdekaan ini ya 1,1 ya jumlah outliers growth rate-nya itu 1,1 dari jumlah rata-rata views yang didapatkan di dalam channel YouTube video di dalam channel YouTube Deddy Corbuzier. Jadi kalau si Deddy Corbuzier mengupload video di hari kemerdekaan lebih banyak, maka dia akan mendapatkan jumlah views yang jauh lebih besar kayak gitu ya. Dan ini masih banyak lagi ya, ini liburan sekolah ya, terus juga di sini ada Hari Kartini ya 1,1, likes-nya banyak, average komennya juga banyak dan seterusnya. Ini hari lahir Pancasila, buset banyak banget ya ini ya. Ini kita bisa lihat juga ada hari Isra Mi'raj gitu ya 1,1, 1,2 dan seterusnya. Jadi dia akan secara otomatis melakukan klasifikasi atau kategorisasi ke dalam berbagai macam event yang ada di dalam sini gitu ya. Lalu kemudian ini baru tab kedua ya dari overview, timing and cadence. Sekarang kita lanjut lagi ke tab berikutnya yaitu adalah duration ya. Jadi kita masuk lagi ke dalam materinya yaitu adalah duration step. Nah, di dalam duration step ini, jadi duration step membedah bagaimana panjang durasi video pada channel target mempengaruhi tingkat penonton, likes dan komentar mereka. Analisis ini membantu kamu merancang panjang durasi videomu sendiri agar sesuai dengan daya tahan tonton atau retention rate, stamina audience di niche tersebut. Jadi kita bisa ngelihat ya, oh ternyata kalau misalnya channelnya misalnya contohnya kayak Deddy Corbuzier gini, rata-rata rasio untuk bisa mendapatkan view yang besar gitu ya. Oh ternyata rata-ratanya durationsnya harusnya adalah segini gitu ya. Jadi kayak gitu kita bisa ngelihat semua di sini gitu ya. Nah, ini ada beberapa klasifikasinya, entah itu dalam bentuk short kurang dari 15 menit, medium, standar, deep dive ya, epic ya di atas 90 menit dan seterusnya. Kemudian juga di dalam yang nanti gue akan kasih lihat ya, ini kita bisa menemukan durasi emas kompetitor. Jadi kira-kira angle atau durasi yang pas ya analisanya dari Deddy Corbuzier tuh seperti apa, kita bisa lihat semua ya di dalam aplikasi Redlens ini. Lalu kemudian juga di sini ada panel analisa durasi strategis AI yang kemudian bisa melakukan analisa berdasarkan spesifik aturan-aturan atau rules tertentu. Jadi dia akan kemudian ya memberikan rekomendasi kira-kira ya durasi yang tepat tuh seperti apa sih untuk bisa kita pakai pada saat kita mau bikin konten-konten yang viral tuh seperti apa gitu ya. So ini teorinya, teman-teman bisa pause dan dibaca sendiri. Sekarang kita masuk aja
dia lagi masuk ke dalam aplikasi Redlens ini. Kita lihat di durasi. Kita start dari yang sini dulu. Jadi ini adalah Sweet Spot Scatter Matrix ya. Dengan ngelihat ini, gua bisa tahu video mana yang punya durasi yang seperti apa, yang paling viral. Misal contohnya di sini ya, kita bisa lihat di Deddy Corbuzier ini, kalau kita hover di sini habis semua Prabowo perdana bicara eksklusif. Jadi salah satu video dengan durasi yang paling rendah, dengan durasi yang cukup gitu ya, yang punya views yang paling tinggi adalah pada saat si Deddy Corbuzier mewawancarai si Prabowo. Atau kalau kita mau ngelihat ya video-video yang pendek banget tapi punya jumlah views juga yang besar, kita bisa ngelihat di bagian sini ya. Ini adalah beliin Aska laptop 50 juta, lihat reaksinya. Ini cuman 8 menit length videonya, tapi dia punya menghasilkan total viewsnya sekitar 14,2 juta views gitu ya. Kita bisa ngelihat semua. Dan ini baseline-nya kita bisa set targetnya based on views, based on likes, based on comments, dude. Jadi lo bisa pilih mana konten-konten video yang paling dicari orang, yang paling disukai sama orang, dan yang paling banyak komentarnya. Tergantung targetnya lu mau apa. Dan ini ya, kalau mau views berarti bisa kayak gini, likes tadi kayak gitu, tinggal pilih aja di sini, lalu kemudian bisa lihat hasilnya langsung di dalam aplikasi Redlens ini. Yang kedua, kita bisa juga melakukan, aplikasi Redlens ini akan melakukan kategorisasi berdasarkan durasi. Jadi di sini dia akan melakukan kategorisasi berdasarkan durasi, kira-kira ya video-video mana ya, kemudian yang bisa menghasilkan views yang paling banyak gitu ya. Durasinya tuh berapa sih? Nah, di sini kalau kita lihat ya, durasi ternyata yang paling tinggi adalah di bagian sini, epic content. Jadi konten-konten ini mungkin gua geser dulu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi ini epic content itu, atau video-video yang punya durasi di atas 90 menit, ternyata on average itu lebih disukai ya, untuk bisa ditonton di channel Deddy Corbuzier. Jadi kalau misalnya mereka pengen ekspansi channelnya dia bisa lebih banyak ya ngupload video-video dengan durasi-durasi yang lebih panjang. Isi kontennya apa ya lo pikirin sendiri lah ya. Jadi kurang lebih kayak begitu. Dia bisa melakukan klasifikasi atau kategorisasi dari setiap video-video yang ada, kemudian bisa dilihat datanya seperti ini gitu ya. Lalu kemudian berikutnya ini adalah kemudian di sini juga ada ya hasil dari aturan-aturan yang sudah ada, kemudian based on data yang tadi dia akan AI-nya kemudian akan melakukan aplikasinya kemudian akan melakukan analisa ya, kira-kira epicnya atau performance alpanya seperti apa, strategic pivotnya seperti apa, dan authority proof-nya tuh seperti apa gitu ya, based on data-data yang udah ada di sini. Jadi kita bisa menentukan kira-kira kalau kita mau masuk ke dalam suatu niche tertentu, kira-kira kita butuh gitu kan seperti apa sih gitu ya. Ini semua udah berdasarkan based on rules ya. Jadi kayak gini. Nah, ini juga kita bisa ngelihat ya dari chart yang ada di sini. Kita ngelihat kalau di channelnya Deddy Corbuzier itu video yang paling rendah itu adalah video dengan durasi 1 menit. Yang paling panjang adalah average duration 42 menit, dan yang paling panjang adalah 116 menit gitu ya. Di sini kita bisa lihat semuanya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada juga tab berikutnya, itu ada tab psychology gitu ya. Nah, di sini yang kemudian sangat-sangat seru untuk bisa kita olah dan kita bisa lihat secara detail gitu ya. Oke, kita masuk lagi ke dalam materi, yaitu adalah tab psychology tab gitu dia di sini. Nah, psychology tab ini adalah berfungsi sebagai laboratorium untuk bisa membongkar psikologi penulisan judul atau copywriting dan strategi kolaborasi yang digunakan oleh channel target. Di sini kita bisa membedah resep kata dan pemicu emosi yang sukses memaksa orang untuk bisa mengklik video mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, nih ada salah satunya, yang pertama adalah audit format judul target ya. Nih mungkin teman-teman bisa pause dan baca sendiri di sini ya. Sekarang kita lihat aja datanya sih dari Corbuzier ya. Kita bisa lihat di sini, ini ada namanya adalah capitalization metric, data length efficiency, punctuational dan power, dan kita bisa lihat ya sampai sedetail ini ya, dari judul aja ya di dalam channelnya si Deddy Corbuzier kita bisa menentukan kira-kira judul mana yang paling punya tingkat viralitas yang paling tinggi. Dari mulai matriksnya ya, ini apakah dia menggunakan kata-kata yang kalem gitu kan, standar biasa, atau menggunakan kata-kata yang berteriak segala macam kayak gitu. Itu bisa dilihat strukturnya dari konten atau judulnya yang sudah ada. Terus juga di sini ada title length efficiency, seberapa panjang ya judul tersebut. Kita bisa ngelihat ya seberapa viral, seberapa panjang judul tersebut menentukan viralitas suatu video. Kita bisa juga ngelihat di sini ada disebut sebagai
punctuations power ya. Kita bisa ngelihat seberapa titik koma, tanda seru segala macam itu bisa mempengaruhi viralitas. Kita bisa lihat semuanya ada di sini. Ini semua sudah dikategorisasi ke dalam dengan menggunakan aplikasi Redlens dan semuanya bisa kita lihat ada di sini datanya. Lalu kemudian berikutnya kita masuk lagi ke dalam lanjutannya, yaitu adalah membedah pemicu emosi, linguistic hooks ya, kompetitor ya. Ini disebut sebagai trigger keywords ya, atau high impact trigger keyword. Oke, so jadi ini adalah high impact trigger keywords yang bisa kita gunakan untuk bisa menganalisa kira-kira kata apa sih yang bisa membuat sebuah video itu kalau dimasukkan kata ini bisa jadi viral video tersebut. Nah, dengan menggunakan analisa ini high impact trigger keywords, kita bisa tahu yang mana kata yang kemudian bisa disisipkan ke dalam video untuk bisa meningkatkan viralitas dari suatu video tersebut. Misalnya contohnya di dalam channel Deddy Corbuzier ini ada berbagai macam cluster kata ya, ada authoritative proofs, ada comparisons power, ada conflict drama, curiosity hook, ada negative warning, social proof, transformation speed, dan urgency alerts gitu ya. Maksudnya gimana? Kalau kita lihat di aplikasi Redlens ini, kita klik aja salah satu dari berbagai macam high impact trigger keywords ini. Misalnya ya di sini ada conflict drama, kita klik maka dia akan melakukan ya, kita bisa ngelihat berbagai macam kata-kata apa aja yang kemudian ya ada di dalam video-videonya si Deddy Corbuzier ini. Misalnya kata debat ya, di sini kata adu, kata ribut, kata emosi ya. Kemudian ini bisa terlihat semua masuk ke dalam ya masuk ke dalam klasifikasi atau konflik atau drama yang ada di sini gitu ya. Dan kita bisa lihat semuanya ya. Di sini authority proof, ada comparisons power, ada curiosity hook, ada negative warning, dan seterusnya. Dan enaknya di sini adalah kita bisa tahu dari berbagai macam kata-kata yang ada di sini, kita bisa lihat ya. Oh, ternyata misal contohnya niche kita adalah misalnya kayak podcast atau entertainment seperti Deddy Corbuzier, kita bisa melakukan analisa. Oh, ternyata kalau lo mau gede channelnya, caranya adalah lo lihat aja, masukin aja kata-kata ini, konflik drama seperti ini, masukin ke dalam judul video lo, maka video lo akan punya tingkatan views yang 1,1 lebih besar dari channel average yang lo punya, atau lo akan juga punya tingkat likes yang akan lebih besar ya, dan juga punya tingkat comments yang lebih besar. Dan ini lebih gila lagi kalau misalnya kita mau ngelihat di sini ya, ada social proof, kita bisa lihat masukin kata-kata ini ke dalam ini ya, misalnya eksklusif, only, suka, viral, tayangan, dan seterusnya. Ini bisa masukin kata-kata ini, kemudian video teman-teman bisa punya jumlah average viewsnya 1,2 lebih besar dari rata-rata videos yang ada. Average likesnya juga ada, sama average komennya adalah 1,4. Orang akan lebih suka komen dari video yang punya kata-kata seperti ini gitu ya. Jadi kayak gitu caranya. Kita bisa ngelihat sini semua, kita bisa analisa semua yang ada di dalam sini. Lalu kemudian berikutnya kalau kita masuk lagi ke dalam materi, di sini ada juga disebut sebagai matriks peluang emosi kompetitor ya. Ini di sini ya. Tadi kalau kita mau ngelihat lebih detail lagi ada klasifikasinya. Kalau viewsnya tinggi dan viewsnya rendah, uploadnya sedikit dan uploadnya banyak, kurang lebih kayak begini ya. Ini klasifikasinya matriks peluang emosi kompetitor yang ada berdasarkan klasifikasi tadi ya. High impact trigger keywords. Nah, sekarang kita masuk lagi ke dalam membongkar ROI bintang tamu atau guest extractor. Jadi cara sebenarnya yang paling cepat untuk bisa kita viral juga adalah kita berkolaborasi dengan guest ya, atau berkolaborasi dengan orang-orang yang kemudian ini memang sudah viral gitu. Misal contohnya di sini ya, kenapa sih video si Deddy Corbuzier itu bisa besar? Karena dia banyak berkolaborasi dengan orang-orang atau kreator-kreator yang memang sudah viral. Jadi dia pasti selalu akan terus-terusan viral. Misal contohnya ya, kita bisa ngelihat di sini ya, paling banyak dia itu collab sama siapa dan collab dengan siapa yang punya ya views yang paling tinggi. Nah, kita bisa lihat data di sini itu adalah pesulap merah ya. Ini eksklusif di Close the Door ya. Ini kadang-kadang juga analisanya belum terlalu detail ya. AI kadang-kadang bisa kayak gini ya, ada di Close the Door di sini, tapi juga kita bisa ngelihat ada pesulap merah, ada Mongol, Catalina Oktarin, ada Rudy Salim, ada Warkopi, ada Vior, Titan, dan seterusnya. Ini adalah berbagai macam guest yang pada saat si Deddy Corbuzier itu collab, dia itu kemudian akan
punya jumlah views yang luar biasa lebih besar gitu ya. Nah kayak gitu. Nah terus habis itu juga di sini ada disebut sebagai top performing individual words atau power score gitu ya. Nah kenapa sih video Deddy Corbuzier itu bisa viral? Selain dari high impact trigger keywords, maka dia juga akan melakukan evaluasi ya dari berbagai macam kata yang ada di dalam judulnya si Deddy Corbuzier ini. Itu dia akan ekstrak kira-kira kata apa sih gitu kan, atau power score kata apa aja yang ada di dalam suatu videonya Deddy Corbuzier yang punya tingkat viralitas yang paling tinggi. Ini kita bisa lihat ya, kata Adeline itu yang punya tingkat viralitas yang paling tinggi. Dwayne ya mungkin ya, ini Dwayne Johnson ya. Jadi di sini ada dua, Dwayne dan juga Johnson. Ada skyscraper, rock, petualang, Sheikh Jabber, terbesar, mental, interview, berkedok, merinding, merah, dan prilly. Ini adalah kata-kata power word yang kalau misalnya di dalam channelnya Deddy Corbuzier itu punya tingkat weighting yang paling tinggi dan juga dia punya tingkat viralitas yang paling tinggi gitu ya. Jadi itu. Lalu kemudian berikutnya di sini kalau kita masuk lagi ke dalam materi, ini ada juga salah satu sebenarnya ini nggak udah umum ya, pada kalau misalnya teman-teman belajar computer science atau ilmu komputer atau belajar SEO atau search engine optimization, ada yang namanya adalah word cloud, di mana kita bisa memetakan kata-kata apa aja sih yang muncul di dalam suatu website. Kalau kita bahasnya atau konteksnya adalah SEO, tapi ya analisa SEO. Tapi kalau kita melakukan analisa kayak gini ya, channel YouTube, maka kita bisa ngelihat kira-kira kata apa aja sih yang ada atau yang paling sering keluar di dalam suatu channel tertentu gitu ya. Nah ini kita bisa lihat ya, contohnya di dalam channelnya si Deddy Corbuzier ini kita bisa lihat bahwa kata-kata yang punya jumlah ya permunculan yang paling besar juga dan juga punya jumlah views yang paling besar adalah kata-kata Adeline, skyscraper terbesar, Milia, terus juga Ivan, terima, Fadi, Dara, dan seterusnya. Jadi kita bisa ngelihat di sini ya, kira-kira channelnya ini tentang apaan sih dan bagaimana caranya kita bisa ngulik channel ini ya. Kalau kita mau kejar Deddy Corbuzier ini pakai dengan menggunakan kata-kata yang ada di sini kayak gitu ya. Lalu kemudian ini baru di tab keempat. Sekarang kita masuk lagi ke tab kelima, yaitu adalah interactions yang ada di sini ya. Lalu kemudian ya masuk lagi dalam materi, di sini ada tab interactions atau interactions tab di sini. Nah, di interactions tab ini kita bisa membedah seberapa dalam hubungan emosional yang berhasil dibangun oleh channel target dengan penonton mereka. Views hanyalah angka, jangkauan luar, sedangkan likes dan komentar mencerminkan tingkat loyalitas atau rasa percaya dan keaktifan komunitas di niche tersebut ya. Ini adalah salah satu contohnya yang views dan juga komen heat map yang ada di dalam channel Deddy Corbuzier. Dari pertama kali dia bikin channel, gua bisa tahu ya seberapa jumlah likes dan comments yang dia dapat setiap videonya dan kapan ya waktunya orang memberikan likes dan komen paling banyak. Itu semuanya bisa kelihatan di dalam tab interactions ini. Gue bisa ganti dari mulai likes, gue ganti ke comments juga bisa. Gue bisa lihat semuanya nih, orang-orang comments tuh kapan sih orang-orang comments, bisa lihat semuanya dari data yang ada di sini. Lalu kemudian juga di sini gue bisa ngelihat ya overall ya interactions tuh bentuknya seperti apa, engagement rate-nya tuh seperti apa. Oh ternyata channel Deddy Corbuzier itu punya engagement rate atau bentuk diskusi dan juga likes-nya dan komennya itu sekitar 2,55% across all catalog content ya, dari total jumlah video 2120 video yang dianalisa di dalam Redlens ini gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada jumlah total likes-nya, ada 177 juta likes, gila banget ya. Dan di sini ada total komen, ada 22 juta komen, gokil ya. Dari mulai awal di sini sampai akhir di sini ternyata ada 22 juta komen ya. Nah gitu ya. Jadi ini adalah tab kelima ya yang ada di dalam Redlens. Lalu kemudian berikutnya kita masuk lagi ke tab ya yang terakhir yang namanya adalah viral hits ya. Dimana di tab ini kemudian kita bisa ngelihat kira-kira konten mana sih yang paling populer, yang paling viral ya, dan juga berdasarkan periode tertentu, berdasarkan juga likes dan komen ya, kita bisa ngelihat semuanya based on ya yang ada di dalam tab ini atau viral hits ya. Kita masuk dulu nih ke dalam materinya, itu adalah viral hits. Nah ini viral tab ya ini sebutannya. Jadi di viral tab adalah mahkota utama Redlens. Tab ini berguna mengisolasi video-video super viral atau outlier milik channel target agar kamu bisa membedah struktur cetak biru blueprint
Keberhasilan mereka secara ilmiah bukan sekedar menganggapnya sebagai faktor keberuntungan belaka. Jadi bukan cuma based on hoki doang, based on teori nih begini bukunya kayaknya begini. Kayaknya, waduh gua kalau kuliah ilmu komputer lu ngomong kayaknya ditabok lu, ditonjok lu sama dosennya gitu kan. Nggak bisa lu ngomong kayaknya gitu kan. Datanya berapa, angkanya berapa kan baru lu boleh ngomong gitu kan. Tapi kalau lu nggak pakai data, asal ngide aja gitu kan, bikin framework asal-asalan terus lu jual, itu ngaco lo gitu kan. Jadi di sini gua akan coba untuk bisa menunjukkan data aslinya gitu kan, biar lu juga tahu aslinya tuh gimana sih caranya viral, dan ini science-nya behind it gitu ya, pakai red lens. Sekarang kita masuk lagi ke dalam viral tab yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat di sini apa bedanya viral tab kayak begini gitu atau viral hits segini sama videos yang ada di YouTube. Ya udah gue tinggal buka aja YouTube, gua sortir berdasarkan popularitas, selesai. Bro, nggak bisa kayak begitu caranya ya. Masalahnya di dalam YouTube itu dia tidak punya fitur yang sangat lengkap seperti ini ya. Kalau misalnya pakai viral hits ini kita bisa melakukan kategorisasi ya, berdasarkan periode. Misalnya di sini ya kita ngelihat kira-kira video apa sih yang paling viral dari pertama kali Deddy Corbuzier bikin channel sampai sekarang, yang mana? Dwayne Johnson, Laura Adeleni, nih gereja setan, konspirasi dan segala macam bla bla bla, kita bisa lihat semuanya nih ya kan. Kayak begini Open BO lah, apaan sih Deddy Corbuzier, gue juga nggak tahu lah ya. Nih ya, di sini juga ada misalnya Dinner Candy lah, apalah terserah lah kayak gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat semua ya dari secara makroskopis, secara jauh kita bisa ngelihat nih kira-kira video yang paling viral di dalam channel Deddy Corbuzier tuh seperti apa, yang paling populer. Tapi kan itu juga bisa dilakukan di YouTube. Tapi kemudian kalau misalnya gue pengen tahu gitu kan, kira-kira video viral apa yang ada di dalam channelnya si Deddy Corbuzier di 3 bulan terakhir, apa, gimana caranya nyarinya? Kan lu nggak tahu kan? Nah, dengan menggunakan ini kita bisa short by atau ambil periode 3 bulan terakhir apa, kita bisa lihat yang ada di sini, terus datanya kemudian hasilnya bisa di sini. Selain itu juga kerennya ya 3 bulan terakhir buat apaan gitu kan? Terus tapi gue pengen ya kira-kira ngambil data-data yang di tahun 2025 aja. Bisa juga kita periode ganti custom range, kita ganti nih tahunnya di tahun 2025 di sini ya. Di 2025 Januari tanggal 1 sampai pilih lagi 2026 misalnya ya, atau 2025 Desember tanggal 31 akhir ya. Kita bisa pilih di sini, lalu kemudian dia akan menganalisa ya, ngelihat kira-kira konten-konten mana aja dari tahun 2025 awal Januari sampai 2025 akhir, yang mana sih konten yang paling viral, bisa kelihatan semua di sini gitu kan. Dan kita bisa ngelihat di sini. Dan gilanya lagi nggak cuman berdasarkan custom range yang ada di sini, kita juga bisa melakukan kategorisasi berdasarkan baseline-nya. Baseline-nya apa? Mau views, mau likes, mau comments, ya kita bisa tembakin ya, kita bisa lihat yang mana gitu ya. Ini misalnya video yang paling gede jumlah viewsnya ini Erika Karina ya, saya hamil 9 bulan dan saya diancam, maafkan saya semuanya dan seterusnya ya, biasa lah drama gosip gitu lah ya. Ya kayak gitulah kurang lebih ya channelnya Deddy Corbuzier, kayak begitulah isinya. Nah kayak gitu ya, jadi kita bisa juga melakukan klasifikasi yang bentuknya seperti itu. Jadi kalau ada masih ada yang nanya sama gua, lu tahu nggak cara viral kayak gimana gitu, lu pura-pura ngajarin orang viral ya. Ini baru satu ya channelnya ya. Gua kasih lihat channelnya atau datanya sih dari Corbuzier doang nih gitu ya. Di Red Lens ada banyak lagi data yang bisa gua eksplorasi kalau gua mau viral doang ya. Nih ya, di sini ada data Ferry Irwandi, ada datanya siapa lagi nih? Raditya Dika, ini 3 bulan terakhir ya. Lihat ya. Nih Raditya Dika ini yang pada saat dia podcast sama Dokter Tirta dan juga sama Dokter Gia di sini ya. Nah, ini punya outlier score 25,73. Artinya adalah video ini adalah video yang sukses karena channel average-nya dia ya, video ini itu di atas channel average-nya dia gitu kan, views-nya. Jadi kayak gitu. Lu masih nanya gua tahu viral apa enggak? Ya ini datanya, gua enggak pakai banyak ngomong, pakai teori-teori macam-macam. Nih datanya kan, lu lihat sendiri nih datanya. Nih datanya Raditya Dika. Ini juga ada datanya lagi siapa nih? Mr. Beast 60 miliar ya. 60 miliar view itu semua sudah terklasifikasi, kategorisasi semuanya, kapan dia nguploadnya nih, heatmapnya gue bisa tahu lah, terus gue bisa lihat juga nih Mr. Beast loh ya, nih channel paling
paling top nomor 1 di YouTube nih, durasinya kira-kira Mr. Beast berapa nih ya tuh. Ya, di sini 39 menit lah nih kurang lebih. Nih berapa nih? Ada 290 menit, ada 600 menit, ada 10 jam ya video ya. Kayak gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat di sini semua, bisa kelihatan semua nih data-datanya sih Mr. Beast, klasifikasinya, aduh macam-macam lah di sini ya. Gua nggak mungkin bisa nunjukin semua ke teman-teman semua gitu kan. Jadi ini ada banyak lagi ya. Ini kalau gua go to catalog lagi, ini baru sebagian aja yang gua baru masukin dalam aplikasi Redlens ini, dan gua bisa ambil semua data siapapun channelnya, itu gua bisa ambil datanya dan gua bisa lakukan analisa secara cepat, klik kayak gitu dengan menggunakan aplikasi Redlens ini gitu ya. Balik lagi ya, ini adalah aplikasi yang kemudian bisa diterima menurut gua ya, bisa diterima sama orang-orang biasa gitu ya. Tapi kalau mau lebih ke akademis lagi, sebenarnya teman-teman itu bisa lebih gila lagi ya. Kita bisa melakukan yang disebut sebagai text mining kayak gini ya. Kita bisa melakukan sentiment analysis, kita bisa melakukan ya korelasi segala macam, pakai statistik segala macam. Ini juga buku-buku gua waktu kuliah segala macam nih, gue bongkarin segala macam lagi ya. Aplikasi kita bisa ya, kalau mau ke arah akademis ya, kita bisa pakai aplikasi kayak R, bikin model machine learning model gitu ya. Mau masuk lagi kan ke seberapa video itu, atau seberapa video itu viral apa enggak, itu bisa gua lakukan. Cuman problemnya adalah kalau gua lakukan itu, apakah gitu ya orang-orang yang nanti akan gua jelaskan ngerti penjelasannya. Makanya gue bikin sederhana aja gini analisanya, dan dari sini aja menurut gua ini adalah udah menunjukkan hasil analisa yang cukup komprehensif yang bisa kita pakai ya, dan teman-teman juga bisa ngerti untuk mengetahui kira-kira video mana yang kemudian bisa jadi viral. Jadi gua nggak asal ngomong, ini datanya, lihat sendiri itu. Oke ya, so kita lanjut lagi masuk ke dalam materinya. Jadi sudah kita bahas semua ya, aplikasi Redlens ini bentuknya kayak gimana, datanya seperti apa, semuanya udah jelas. Sekarang kita masuk ke dalam practical use case-nya tuh seperti apa. Bagian ini majikan panduan taktis siap pakai untuk bisa membongkar dan memanfaatkan formula ilmiah di balik video milik channel lain demi memajukan channel kita sendiri. Yang pertama adalah beberapa studi kasus yang teman-teman bisa pakai berdasarkan data-data yang sudah ada, yaitu adalah meningkatkan click through rate ya, berdasarkan judul. Tadi kan ada kolom psikologi, kita bisa masukin ya kata-kata apa aja yang bisa dimasukin ke dalam video kita untuk bisa ningkatin jumlah views supaya bisa jadi lebih viral. Yang pertama itu ya. Kedua adalah optimasi kalender rilis. Kapan kita harus upload videonya itu udah jelas. Harinya kapan, bulannya kapan, tanggalnya kapan, jamnya kapan. Udah jelas. Lu bisa tahu semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah casting dan juga kolaborasi bintang tamu. Lo bisa tahu ya, kalau lo mau viral lebih jauh lagi, lo bisa casting dan juga cari guestnya tuh siapa. Berdasarkan suatu niche tertentu lo bisa undang siapa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah mereplikasi cetak biru viral atau replicating viral outliers ya. Yang tadi yang gua bahas ya. Dari awal di sini teman-teman masuk ke dalam aplikasi Redlens di sini, teman-teman bisa lihat langsung yang mana video yang paling viral, yang punya outlier score yang paling tinggi, yang kemudian teman-teman bisa replikasi. Ini juga bisa dilakukan ya, periodenya kita bisa atur berdasarkan custom range tertentu di sini. Itu kita bisa atur semuanya di dalam aplikasi Redlens. Jadi kita bisa tahu misalnya tahun 2025 bulan Februari mana sih konten yang punya outlier score yang paling tinggi, kita bisa replicate. Sekarang misalnya bulan apa, Mei, cari aja tahun lalu kira-kira video mana yang punya outlier score yang paling tinggi. Tinggal masukin di sini, semua beres, semua selesai. Jadi teman-teman bisa langsung tahu dan bisa bikin video yang viral kayak gitu caranya gitu ya. Lalu kemudian berikutnya, terus abis itu dari keempat skenario di atas, taktis mana yang paling ingin segera kamu lakukan untuk bisa membongkar resep rahasia channel kompetitor kamu minggu ini. Balik lagi ya, bisa teman-teman komentar di kolom komentar di bawah. Nanti coba kita kulik ya. Kalau teman-teman ada nih channel yang pengen dikulik datanya, balik lagi bisa komentar di kolom komentar di bawah. Nanti gua akan bikinin videonya dan kasih lihat hasil datanya tuh seperti apa dengan menggunakan aplikasi Redlens ini gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah, segini gilanya aplikasinya, terus gua dapatnya di mana bang gitu kan. Oke, jadi gini ya, aplikasi ini untuk sementara masih under development gitu ya. Jadi ada banyak ya data-data yang masih mismatch segala macam, masih gua kembangkan juga gitu kan. Data-datanya semuanya, terus juga pengembangan aplikasinya itu masih gua tone down juga supaya nggak ngambil memori terlalu besar. Jadi ini ya aplikasinya adanya di dalam server gua. Nih gua kasih lihat ya. Nih aplikasinya running di dalam server gua, dan ini butuh ya RAM yang cukup besar dan juga ya kapasitas processing unit yang cukup besar. Nah, gua sekarang lagi mengembangkan gimana caranya
ini aplikasinya bisa diinstal di dalam komputer lu gitu kan. Meskipun komputer lu kentang juga gitu kan. Ini aplikasinya bisa diinstal dan lu bisa lihat semua datanya gitu kan, dan lu bisa pakai untuk bisa ya bikin video-video yang nanti kemudian bisa viral. Balik lagi ya. Kalau dengan menggunakan data ini gitu kan, kemudian lu bisa teman-teman jualan produk digital, ya udah teman-teman bisa melakukan akselerasi berjualan produk digital teman-teman jadi jauh lebih cepat ya, tanpa modal ya, nggak perlu bayar ads segala macam, langsung gitu kan bikin konten yang viral pakai analisa dari Redlens ini, itu bisa cepat viral dan juga bisa lebih laku produk digitalnya gitu ya. Jadi ini lagi under development dan gue lagi crank up gimana caranya bisa masuk ke dalam fit-in yang dengan spesifikasi laptop yang tidak terlalu besar ya. Stay tune gitu ya teman-teman, subscribe nanti kalau misalnya ini udah rilis yang fullnya, sudah ada aplikasinya dan udah gue bisa bikin lebih optimize, teman-teman nanti gitu kan bisa ya cek link yang ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa dapetin aplikasi ini itu di dalam link yang ada di deskripsi di bawah. Nanti gue juga akan bikin announcement di dalam deskripsi video ini dan juga di dalam komen ya bahwa aplikasi ini kemudian sudah launching gitu ya. Jadi itulah sedikitnya ya aplikasi yang gue buat, namanya adalah Redlens, uncovering the science of viral video content. So basically I'm not just saying bullshit gitu ya, nggak cuman ngambil-ngambil kata-kata doang dari sini. You can see it yourself that kalau gua bener-bener nunjukin lo gimana caranya viral by data gitu ya. So ini caranya viral by data, pakai aplikasi namanya adalah Redlens gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Balik lagi, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan juga bisa menginspirasi teman-teman semua gitu ya, supaya teman-teman jadi jangan takut gitu ya. Terus juga punya percaya diri lagi untuk bisa lebih gitu kan, produksi konten lagi dan juga mengembangkan produk digital lagi gitu ya. Bahwa ada cara lain juga yang nanti akan gua kasih ya, terutama buat teman-teman yang beli kursus gua, akan gua kasih nih aplikasi ini gitu ya. Jadi akan sangat-sangat mudah teman-teman ya untuk bisa mempromosikan atau memasarkan produk digital teman-teman. Ya, thank you semua yang nonton. Jangan lupa bantu share, like sama komen. Terus di situ ada website juga di agunus.com, kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you semua yang nonton. Oke, bye.